Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Selamat sore, selamat kita berjumpa. Bagi semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, kita bersyukur jika pada saat ini masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita dalam sebuah persekutuan yang itu kita akan nyatakan melalui penyembahan, pujian, dan doa yang di dalamnya pula kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, dalam pelaksanaan ibadah saat ini, seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, majelis jemaat yang ada di GKST Immanuel Palu menyampaikan selamat kita beribadah, dan saya mengajak kita untuk berdiri. Dalam melewati badai dan gelombang hidup, kasih Tuhan terus melingkupi dan menyelamatkan kita sebagai umat-Nya. Sehingga saat ini kita kembali dipersekutukan melalui ibadah yang memuliakan Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Nya. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Menyanyi pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita ulangi, kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
Ibadah kita di sore hari ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah di dalam kamu sekalian. Menyanyi pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Ada sebuah sukacita, ada sebuah kekuatan, ada sebuah pengharapan ketika kita memberi diri dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah. Kasih Tuhan, kesetiaan yang kita nyatakan pasti dibalas dengan kasih yang berlimpah. Karena itu saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan hikmat dari Allah. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa di sorga, kami tengada tapi kami membawa seluruh kehidupan kami dalam ucapan syukur. Karena kami boleh menikmati kasih-Mu. Dan kami boleh nyatakan kasih itu dalam sebuah kesaksian melalui puji-pujian kami saat ini. Dan kami pun akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Siaplah hamba-Mu menyampaikan firman ini. Kiranya seluruh jemaat Tuhan dipenuhi dengan hikmat untuk dapat memahami firman yang hendak kami baca. Di dalam nama Yesus, Sang Kekasih kami, doa ini kami sampaikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bahagian firman Tuhan mari kita buka, hendak kita baca dan renungkan dalam ibadah saat ini. Saya persiapkan dari 1 Korintus pasal 13. Kitab 1 Korintus pasal 13 hendak kita baca mulai ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan saya bacakan dengan judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melaksanakan dan terus memelihara firman itu dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebuah kehidupan berjalan ibarat perputaran bola roda. Dan kehidupan itu selalu dijalani, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Jika kita telah tiba pada sebuah titik yang dikatakan kesusahan, kita pun akan dapat menjalani kehidupan itu. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita telah membaca dan mendengarkan apa yang diuraikan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10, yang itu mencakup kehidupan yang dikatakan hidup di dalam kasih. Karena itu saat ini saya mengambil sebuah tema singkat berkata, kasih sebagai dasar hidup orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada dua ajaran Kristus yang bersifat luhur dan sangat agung, yaitu mengasihi dan memuridkan. Itu merupakan amanat agung yang diberikan oleh Yesus. Dia berikan dan sampaikan kepada ke-12 murid-muridnya, yang itu merupakan amanat agung untuk dapat dilakukan, untuk dapat mereka nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, mengasihi dan memuridkan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedua ajaran tersebut bersifat imperatif atau suatu perintah yang wajib dilakukan. Dan itu kiranya bukan hanya wajib dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi juga kita sebagai orang-orang dewasa akan dapat memperkenalkan itu dan mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Agar mereka mulai dini dapat mengenal dan memperlakukan kasih sebagai dasar kehidupan mereka. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan begitu pentingnya kita memiliki kasih dalam hidup ini.
Tapi berarti Bapak Ibu, bukan kasih hanya sebatas teori, bukan kasih hanya sebatas di bibir saja. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kasih yang dapat diberlakukan, dinyatakan dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita hanya dapat menyatakan kasih sebatas teori, itu tidak akan berguna. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik di dalam kehidupan persekutuan kita, sebagai satu keluarga, sebagai satu organisasi, sebagai satu tubuh keluarga pelayan. Bila dilakukan tanpa dasar kasih, atau bila dilakukan tanpa dengan motivasi yang benar, maka tidak akan ada faedahnya di mata Tuhan. Sebagaimana di dalam pembacaan firman kita yang telah kita baca firman Tuhan pada saat ini. Itu telah digambarkan dari 1 Korintus 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Itu sungguh luar biasa, menyatakan mau memperkenalkan kita walaupun kita memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu sia-sia adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin masih hangat di dalam percakapan, di dalam penglihatan kita dan pendengaran kita. Apa yang terjadi di sekitar kita, secara khusus apa yang dialami oleh seorang anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa. Bukankah itu dia mengalami karena tidak adanya kasih antar sesama manusia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dan itu ditekankan bahwa jika kita hanya menyatakan kasih lewat bibir kita, walaupun kita memiliki segudang harta, segudang kekayaan, dengan berpenampilan yang mewah dan megah, tapi kita tidak dapat mempraktekkan kasih itu tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah di zaman ini kita akan dapat menyatakan yang terbaik. Dan kita dapat melihat bahwa tidak mudah menemukan orang yang memiliki kasih. Kasih serasa menjadi sesuatu yang sangat langka dan sulit. Untuk itu, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para pelayan, hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, remaja, pendamping pemuda, bapak ataupun ibu, ataupun hanya merupakan tugas penatua dan diaken. Tetapi tugas kita semua untuk dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain. Orang tua mengingatkan anak-anak, anak-anak tidak salah untuk mengingatkan orang tua. Istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri. Bagaimana untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, agar kiranya kita tetap hidup di dalam kasih, marilah kita terus dekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan doa, melalui pelayanan-pelayanan yang ada, melalui ibadah-ibadah yang ada, agar kiranya setiap siraman rohani yang selalu diperdengarkan bukan hanya akan masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, tetapi akan tersimpan di hati sanubari kita, ada di dalam ingatan kita, dan seluruh tubuh kita ini akan dapat mempraktekkan apa yang diingatkan melalui kebenaran firman-Nya. Termasuk firman pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa kasih sebagai dasar hidup orang percaya. Dan kalau itu juga
kita bawa dan kita terapkan di tengah-tengah kehidupan GKST Jemaat Immanuel Palu. Pasti apa yang menjadi program-program mulai dari kategorial, kelompok-kelompok yang ada, bahkan yang ada di jemaat ini, kita pasti akan menjalaninya. Kesuksesan akan kita lihat dan raih, dan itu pun akan dapat kita terima dan nikmati. Tuhan Yesus pasti meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara-saudara, memampukan untuk menjalankan kasih itu. Dan itu bukan hanya sesaat, tetapi sekarang sampai di masa yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berdasarkan firman ini kita memberi persembahan dengan menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku kita berdoa. Penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk tidak dapat melupakan untuk mempraktekkan kasih itu. Sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Sesungguhnya dalam kehidupan kami sebagai pondasi dan dasar hidup kami adalah kasih. Tanamkanlah dan meteraikanlah firman ini, agar ketika kami keluar hidup dalam sebuah kebersamaan, di sekolah sebagai anak-anak, di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada, kami akan dapat menyatakan, mengajarkan dan mempraktekkan kasih itu dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang saat ini duduk tengada mempersembahkan kehidupan mereka, yang sesungguhnya mereka mengharapkan kasih itu akan dapat mereka alami sepanjang hidup yang ada. Sebagai orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya dengan kasih anak-anak, dengan kasih Tuhan, mereka pun akan menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup. Demikian pula Tuhan, sebagai
keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Kami pun akan terus diberkati dalam setiap kehidupan kami. Dalam perjuangan di bangku pendidikan, mungkin ada yang sementara mengikuti ulangan bahkan ujian. Tuhan pun tetap akan sertai dan berkati. Orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan, bekerja untuk setiap usaha yang ada. Berkenanlah pula Tuhan Engkau sertai dan Engkau berkati. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami berdoa kiranya mereka yang sedang sakit, baik sakit di rumah, sementara dirawat di rumah-rumah sakit, mereka akan mengalami jamahan Tuhan, mujizat kesembuhan mereka akan terima, dan suatu waktu Tuhan, mereka akan dapat nyatakan lewat kesaksian mereka bahwa benar, kasih Tuhan itu tidak lalu daripada kehidupan mereka. Yang sementara berada di dalam persoalan, pergumulan, masalah hidup. Kiranya Engkau akan hadir Tuhan dengan kasih-Mu. Engkau akan memberi mereka kekuatan, petunjuk dan jalan keluar. Agar kiranya berat bagaimanapun masalah hidup, mereka akan dapat keluar dan terlepas dari semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percayakan kehidupan kami, keluarga kami, masa depan anak-anak kami, masa depan orang-orang yang kami cintai dan mengasihi kami di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Berkatilah setiap persembahan syukur yang sudah kami beri agar dapat dipakai dalam setiap pelayanan di tengah-tengah keluarga jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih karena kemurahan kasih-Mu menyertai perjalanan hidup kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Kita akan menutup persekutuan ibadah saat ini, jemaat dijemput berdiri dengan menyanyikan pujian penutup, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan penuh sukacita kami yang memberi diri dalam pelayanan saat ini menyampaikan terima kasih dalam kebersamaan kita melalui ibadah.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi.